Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlih. La yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lugub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para saudaraku sekalian yang saya hormati, Islam mengajarkan kita banyak budi pekerti yang baik, sehingga Islam sendiri menjadi salah satu agama yang mengedepankan akhlak yang mulia. Terlebih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan bahwa Nabi sendiri mempraktekkan akhlak mulia, yang mana akhlak mulianya itu diambil dari karakter-karakter ahli surga. Inna makarimal akhlak mina amali ahli jannah. Nah, jadi akhlak mulia itu adalah akhlaknya, karakternya orang-orang ahli surga. Di sini kita akan membahas tentang salah satu atau sedikit hal tentang akhlaknya ahli surga, atau bagaimana layaknya seorang muslim itu bertindak. Sebelum kita masuk ke sana, kita mengerti bahwa keislaman seseorang itu harus dijaga kesempurnaannya. Dengan menjaga kesempurnaan keislaman seseorang, maka iman seseorang akan lebih baik, tumbuh terus-menerus lebih baik. Sebab di dalam hadis Ibnu Majah dijelaskan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Yang termasuk dari baiknya kadar keislaman seseorang adalah ketika orang itu mampu meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat baginya. Dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat baginya. Berarti kalau dalam kehidupan kita masih begitu banyak hal yang tidak manfaat yang kita lakukan, baik itu pribadi, individual, atau malah justru melibatkan orang lain, kita melakukan hal-hal yang tidak manfaat, itu berarti kadar baiknya keislaman kita itu sedang menurun atau sedang error, perlu diperbaiki. Berarti dalam hal ini kita akan membahas bagaimana melatih diri agar lebih bisa memanfaatkan ucapan atau dalam hal bertindak. Sebab ucapan atau perkataan itu sendiri adalah sesuatu yang sangat intim sekali di dalam kehidupan. Dari perkataan seseorang saja itu bisa melibatkan 1000 atau jutaan macam perkara. Ya, perihal jangankan perkataan, zaman sekarang sudah zamannya sosial media. Orang itu nyindir lewat WhatsApp, pesan WhatsApp yang diupload di dalam statusnya dia saja, itu mungkin sudah bisa melibatkan bunuh-membunuh antara sesama Islam satu dengan Islam yang lainnya, yang mungkin bisa berarti pesannya itu salah maksud, bukan tertuju pada penyindiran tertentu. Atau mungkin kita menegur seseorang namun caranya salah, gitu. Dengan menegur seorang dengan cara salah, akhirnya bisa timbul sifat sakit hati, sehingga kebaikan-kebaikan yang akan diambil kelak itu sudah tidak ada. Potensi kebaikan yang akan dijalin sesama itu sudah hilang. Tadi pengen makan bareng, karena ada perkataan yang salah, akhirnya nggak jadi makan bareng. Padahal dengan makan bareng mungkin bisa lebih rukun. Makanya dalam Ibnu Majah pun di dalam perawi yang sama dijelaskan bahwa iyyakum wal fitan. Jadi kalian hati-hatilah atau menjauhilah pada kerusakan. Al-fitan yang dimaksud ini adalah kerusakan dari mulut, dari lisan. Sebab innal lisana fiha mislu waqa'i syayf. Jadi jeleknya ucapan itu digambarkan seperti halnya jatuhnya pedang. Jadi pedang itu kalau dari atas dilemparkan jatuh ke bawah, kalau di bawah itu ada orang menjulurkan tangannya dia bisa terseset atau mungkin bisa copot tangannya, putus, saking tajamnya pedang. Kalau lisan diibaratkan seperti halnya tajamnya pedang yang jatuh, berarti yang disayat itu mungkin bukan
secara fisik, namun batinnya seseorang itu bisa tersayat gitu. Ketika batinnya orang udah kesayat, udah lecet, udah terpedang, nah, itu sembuhnya akan sulit. Maka penting bagi kita memperhatikan bagaimana adab atau tata cara bicara yang baik, terutama sesama muslim. Nah, baik saudaraku sekalian, ada beberapa hadis yang bisa kita ambil tentang bagaimana mensikapi ucapan. Kalau hadis yang sama yang kita ambil dari Rawahu Ibnu Majah, kita belajar Nabi menjelaskan bahwa inna kalamu benu Adam ilal amro bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa dzikrullahi azza wa jalla. Jadi sesungguhnya pembicaraannya atau kalam, ucapannya anak Adam itu tidak lain tidak bukan hanyalah sekedar amar bil ma'ruf, perintah kepada kebaikan, atau wayanha 'anil munkar, mencegah kemungkaran, mencegah keburukan, atau yang ketiga adalah wa dzikrullah azza wa jalla, zikir atau ingat sama Allah. Jadi standar atau limitasi ucapan yang terlontar dari mulut kita harusnya terbatas dengan tiga ini. Entah itu perintah kebaikan, ngajak orang sholat, ngajak orang sedekah, ngajak orang ayo kita ngumpul bareng agar lebih rukun ya. Atau mungkin dia mencegah kemungkaran, ketika ada saudara kita yang terlibat dalam kemaksiatan bisa ditegur dengan baik ya, entah itu pergaulan antara lawan jenis, entah itu dia tidak memprioritaskan sholatnya bolong-bolong, diingatkan agar tidak terjadi hal tersebut. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah zikir kepada Allah, entah itu sholat, entah itu baca Quran dan lain-lain. Ini adalah tiga tahapan melatih bahwa hakikinya standarnya orang Islam, ucapannya itu terbatasi oleh tiga karakter tadi, tiga hal tadi: amar ma'ruf, ya perintah kebaikan, mencegah keburukan, dan banyak zikir. Udah itu aja. Selebih dari itu disebut lahan. Entah kita ngomongin orang, gibah dan lain-lain. Namun kan memang banyak hal kebaikan yang sebenarnya menyenangkan juga yang bisa kita lakukan. Kumpul-kumpul sama teman sambil ngopi ya, sambil cerita-cerita tentang kehidupan, menceritakan nikmatnya Allah yang pernah dirasakan. Alhamdulillah kemarin saya dapat rezeki gini, bisa sedekah atau apalah yang ceritakan. Itu kan berarti bentuk kumpul-kumpul santai namun isinya kebaikan. Itu tidak masalah. Banyak hal yang bisa kita raih dari kebaikan. Tiga batas yang ada di dalam ucapannya anak Adam sebenarnya. Lepas dari itu udah tidak bisa lagi kita kontrol, sebab disebut kategori lahan. Nah, makanya kita coba introspeksi diri. Barangkali sesuatu yang keluar dari mulut kita ini banyak perihal di luar dari tiga itu. Kalau memang di luar dari tiga kategori tadi, nah itu banyak hal yang bisa melibatkan orang lain itu marah, orang lain itu tersinggung. Nah, makanya dalam mempraktekkan pun mungkin ada yang bertanya, wah lo bagaimana kalau saya ngingetin orang untuk sholat namun orangnya malah marah-marah, gimana? Padahal kan perintah untuk sholat itu termasuk kategori amar ma'ruf. Seperti apa ini? Solusinya adalah kalau di hadis lain dijelaskan, mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi kalau seorang tersebut beriman pada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Kalau dia tidak bisa, maka diamlah. Di ayat lain dijelaskan cara untuk menegur orang ketika dia melakukan perbuatan yang keji atau mungkar. Kalau dia tidak bisa, tidak mampu untuk berkata dengan ucapan, maka minimal hati dia mengingkari perbuatan tersebut. Bila mana kita jumpain saudara kita sedang bermaksiat, namun delalah kondisinya sedang tidak baik. Katakanlah masa iya orang mabuk kita kasih dalil di depan mata, kan tidak mungkin.
Namun ada cara yang lebih baik, yaitu kita kasih jeda, space dulu. Mungkin saat ini belum bisa kita masukkan, kita tidak bisa beri dia saran secara langsung, direct, nggak bisa. Kita bersabar sejenak. Ketika dia sudah reda, sudah kondisi normal, bisa kita masukkan. Kalau memang tidak bisa kita sendiri langsung menasehati karena kita punya kepedulian tinggi ingin nasihat, cobalah sampaikan kepada teman dekatnya. Sampaikan pesannya dengan baik sehingga pesan kita bisa tersampaikan kepada orang tersebut melalui temannya, itu dengan cara yang jauh lebih halus. Nah, memang agak riskan, namun inilah yang membuat antara muslim satu dan muslim lainnya atau bahkan orang seluruh dunia ini bisa menimbulkan kerukunan. Nah, itu dari mulai lisan atau dari menjaga lisan. Nah, coba kita latih bagaimana kita menjaga lisan dengan standarisasi Nabi, dengan limitasi atau batas 3 yang sudah kita kaji tadi. Yaitu kita latih mulut kita hanya mengucap amar ma'ruf, perintah kebaikan, atau wayanha 'anil munkar, atau kita mencegah keburukan, atau wa zikrullah azza wa jalla, atau dalam perihal ingat kepada Allah gitu. Jadi membuat lelucon dalam keluarga pun tidak masalah kalau tujuannya ingin menjadikan situasi menjadi hangat dan lebih harmonis gitu. Jadi Islam itu indah, Islam itu banyak mengajarkan hal-hal baik, namun kita perlu kaji lebih dalam bagaimana cara menyampaikan pesan baik kepada orang lain dengan cara yang jauh lebih bijaksana. Semoga kita semua bisa memiliki adab yang baik, adab yang semakin hari semakin membaik. Salah satunya dengan cara kita membiasakan doa, Allahumma inni as'aluka lisanan shodiqan wa qalban saliman. Agar lisan kita ini benar, hati kita pun juga baik, sehingga pesan yang disampaikan itu apa adanya untuk ketulusan kebaikan kita kepada orang lain. Cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat yang begitu banyak beserta keberkahannya. Akhir qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.